A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna in syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal fahma wal ilma wal hikmah wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma waffiqna ila tahsil ilmin wa ballighna ila aqsal ma'ali. Allahumma ya alim allimna ma la na'lamu wa 'allimna ma najhalu bih wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman nafi'a ma'al hidayah wal barakah. Rabbana zidna amalan salihan mutaqabbala. Rabbana zidna malan kasiran halalan thayyiban mutayyiban bighairi hisab. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Rabbana zidna ilman nafi'a wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah khususon ila hadratil muallif kitab Fathul Mu'in Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari ghafarallahu lahu warhamhu wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi wa bi akhlaqihi wa bi syafaatihi bi anna Allah ta'ala yu'li darajatihi fil jannah sayqulil lailahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat umur, nikmat sehat zahir maupun batin, juga nikmat-nikmat yang lainnya terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita dan juga tentunya dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, pada hari ini hari Ahad memasuki hari ke-12 di bulan Rajab 1446 Hijriah, juga memasuki hari yang ke-12 pula di bulan Januari tahun 2025. Dalam kajian kitab Fathul Mu'in pertemuan yang keempat hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan kajiannya masih di halaman 3 baris yang ke-7 dari bawah. Halaman 3 baris yang ke-7 dari bawah. Di situ ada tulisan tambihun yang menggunakan kurung tuh, di dalam kurungnya tebal itu, tambihun. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap
jamaah majlis ilmu yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah semoga kita, keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita semuanya dijadikan orang-orang yang istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah berzikir kepada Allah, istiqomah selalu bersolawat kepada Rasulullah, istiqomah duduk hadir di majlis ilmu, dan istiqomah dalam mengerjakan amalan-amalan soleh yang lainnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, kita lanjut. Terlebih dahulu sebagaimana biasa kita logat dulu, yakni kita artikan per kalimah dengan logat bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun, bermula ini itu peringatan. Tambihun, bermula ini itu peringatan. Ditambih itu artinya peringatan. Kalau kata orang Sunda, pangeling-eling, pepeling. Man, barang siapa, mata yang meninggal atau yang mati, wa alaihi, dan atasnya tanggungan. Jadi orang yang meninggal tersebut dia mempunyai tanggungan. Opo sholatu fardin, kewajiban sholat fardu. Man, barang siapa mata yang meninggal, ya si eman, wa alaihi, dan atasnya atau atas si eman tanggungan, opo sholatu fardin, sholat fardu. Jadi kalau umpama ada orang meninggal dunia dan dia masih mempunyai tanggungan sholat fardu yang belum dikodok atau yang tertinggal, apakah wajib dikodokkan oleh anak keluarganya? Apakah wajib dipidyahi oleh anak keluarganya yang masih hidup atau tidak? Di sini jawabannya lam tuqdo, maka ia tidak wajib dikodokkan. Jadi sholat yang pernah ditinggalnya itu tidak wajib dikodokkan oleh anak keluarganya. Kalau bahasanya tidak wajib, berarti bukan berarti nggak boleh. Walam tubda, dan tidak wajib dipidyahi. Walam tubda, dan tidak wajib dipidyahi. Anhu, daripadanya, maksudnya dari orang tersebut yang meninggal. Jadi berdasarkan keterangan dalam kitab Fathul Mu'in halaman 3 baris yang ke-7 dari bawah, yang berbunyi man mata wa alai sholatu fardin lam tuqdo wa lam tubda anhu. Barang siapa yang meninggal dunia dan ia masih mempunyai tanggungan sholat fardu yang ditinggalkan, maka ia tidak wajib dikodokkan dan tidak wajib pula dipidyahi. Wapi kaulin, dan di dalam sebuah kaul atau pendapat. Wapi kaulin, dan di dalam sebuah kaul atau pendapat. Innaha, sesungguhnya bermula tanggungan sholat fardu tersebut
Ha itu isim domir mufrodah muannasah ghaibah dilalahnya. Rujuknya kembali ke sholatu fardin, ke situ. Kembalinya rujuknya. Innaha sesungguhnya bermula tanggungan sholat fardu tersebut tub'alu itu harus dikerjakan atau dikodokkan anhu daripadanya, yakni dari orang yang meninggal tersebut. Auso berwasiat orang yang meninggal tersebut biha terhadap tanggungan sholat fardunya amla atau tidak. Nah, ini pendapat kedua. Tadi pendapat pertama, apabila ada orang Islam baik laki-laki maupun wanita yang sudah mukallaf, dia meninggal dunia dan dia masih punya tanggungan kewajiban sholat fardu yang tertinggal. Menurut pendapat yang pertama, lam tubdo walam tubda anhu, maka tidak wajib dikodokkan dan tidak wajib pula dipidyahi daripadanya. Tapi pendapat yang kedua mengatakan innaha tub'alu anhu ausobiha amla. Innaha satuhune utawi iku tanggungan sholat fardu iku tub'alu den gawe anhu saking si eman auso wasiat ya si eman biha ing tanggungan sholat fardune amla atawa ora. Nah, ini pendapat kedua. Menurut pendapat kedua, orang yang meninggal tersebut yang masih punya tanggungan kewajiban sholat fardu yang tertinggal itu harus dikodokkan. Sholat fardu yang tertinggalnya dikodokkan oleh anggota keluarganya. Kalau bapaknya yang meninggal, oleh anak-anaknya, dan seterusnya seperti itu. Terlepas dari apakah yang meninggal tersebut dia berwasiat terhadap hal tersebut atau tidak, silahkan kodokkan saja. Itu pun kalau anak-anaknya sayang sama orang tuanya. Apalagi anaknya tahu selama orang tuanya, bapaknya sakit selama seminggu, meninggalkan sholat. Itu dari subuh sampai isya, berarti 5 kali 7 hari 35 waktu. Terus enggak ada umur meninggal. Nah, maka apabila anaknya sayang dan mau mengkodokkan sholat bapaknya yang telah meninggal sebanyak 35 waktu, silahkan. Jadi nanti niatnya, aku niat mengkodokkan sholat, misal subuh, sholat subuh bapak saya 2 rakaat wajib karena Allah Ta'ala, seperti itu. Terlepas dari apakah bapaknya itu wasiat atau tidak. Kalau memang anaknya mau mengkodokkan sholat tanggungan sholat fardu yang ditinggalkannya, silahkan. Why not? La basa, tidak apa-apa. Nah, ini pendapat yang kedua. Siapa yang berpendapat terhadap pendapat ini? Haka telah mengemukakan terhadap pendapat tersebut. Haka telah mengemukakan terhadap pendapat tersebut, yakni yang membolehkan mengkodokkan sholat orang yang meninggal. Sopo al-ibadiyu, al-ibadi. Nah, ini pendapat beliau, pendapat Syekh al-Ibadi. Sopo al-ibadiyu, Syekh al-Ibadi. Anis Syafi'i, dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i membolehkan. Kalau Imam Hanafi kan dipidyahi, nggak usah dikodok, cukup dipidyahi. Tapi sebenarnya kapasitas atau kekuatan hukum fidyah bagi yang telah meninggal
itu sebenarnya tidak mampu, tidak bisa menggugurkan kewajiban sholat fardu yang ditinggalkan oleh si mayit. Artinya meninggalkan sholat fardu 5 waktu itu nggak bisa dibayar dengan beras, terlalu murah. Jangankan beras, dibayar dengan dunia beserta seluruhnya tetap nggak bisa. Enak dong orang kaya. Orang kaya bilang kita nggak usah sholat aja, kita kan banyak harta, banyak beras, nanti kalau meninggal udah dibayar dengan fidyah aja. Tapi kendati pun demikian, kalau ada yang mau pakai itu jangan dilarang, karena memang Imam Hanafi membolehkan gitu. Tapi tetap meninggalkan kewajiban sholat fardu tidak bisa digugurkan, tidak bisa ditebus dengan harta. Berdasarkan keterangan sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, man nasiya sholatan fal yusolli ija jakaro la kapparotalaha illa jalika. Nah ini hadisnya. Man barang siapa nasiya yang lupa sholatan akan suatu kewajiban sholat fardu. Jadi ada orang lupa, oleh karena lupa dia meninggalkan kewajiban sholat fardu, baik subuh, zuhur, asar, maghrib atau isya. Falyusolli, kata Rasulullah, maka hendaklah ia mengerjakan sholat. Maksudnya mengkodok sholat yang tertinggalnya itu. Ija apabila jakaro ia telah ingat. La kapparota, tidak ada kaparoh, tidak ada penebus, tidak ada pengganti, tidak ada pembayar. Laha, terhadap meninggalkan sholat, terhadap sholat yang tertinggal. Tidak ada penebus dengan apapun, tidak bisa. Illa jalika, kecuali dengan sholat lagi, yaitu dikodok. Berarti masa sholat bisa dibayar dengan uang? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, li khabarin, kita lanjut. Li khabarin berdasarkan sebuah hadis. Hadis itu bisa disebut khobar juga. Khobar ya hadis, hadis ya khobar. Li khabarin berdasarkan sebuah khobar atau sebuah hadis, fihi, di dalam hal tersebut. Jadi kata Imam Syafi'i, memang ada dasarnya, ada landasan hukumnya, ada hadisnya yang menerangkan bahwa orang yang meninggal dunia yang masih punya tanggungan kewajiban sholat fardu yang ditinggalkannya itu boleh dikodokkan sama anggota keluarganya. Wa fa'ala, dan telah melakukan atau telah mengerjakan atau telah memperbuat bihi, terhadap hal tersebut, yakni mengkodokkan tanggungan sholat fardu yang tertinggal dari orang yang meninggal dunia. Bihi, terhadap hal tersebut, sopo As-Subkiyu, Imam As-Subki. Ini ulama besar ini. Imam Subki ini ulama besar, bukan ulama ecek-ecek. Sopo As-Subkiyu, Imam As-Subki. An ba'di aqaribihi, dari sebahagian kerabat-kerabatnya. Jadi Imam As-Subki beliau pernah mengkodokkan sholat kerabat-kerabatnya yang telah meninggal dunia gitu. Nah ini bisa kita ikutin. Ini ulama besar, nggak sembarangan. Masa nggak mungkin ulama besar melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu? Nggak mungkin. Guer makul. Nah Imam As-Subki aja pernah mengkodokkan tanggungan sholat fardu dari karib kerabatnya
dari keluarga dekatnya yang telah meninggal dunia. Kalau kita mau, silahkan. Nah, ini pendapat ulama Syafi'iyah, ulama yang bermadzhab Imam Syafi'i. Wa yu'maru, dan wajib diperintah, jusiban, orang yang mempunyai anak, wa yu'maru, dan wajib diperintah, jusiban, orang yang mempunyai anak, jakaron, baik laki-laki, au unsa, atau perempuan, mumayyijun, yang sudah mumayyiz atau tamyiz. Kan ada mukallaf, ada mumayyiz. Kalau mukallaf, orang Islam yang sudah balik dan berakal sehat, disebutnya akil balik, yang sudah tertaklif oleh hukum agama yang 5, itu namanya mukallaf. Nah, kalau mumayyiz sebaliknya, orang Islam yang belum tertaklif oleh hukum agama yang 5, karena dia belum balik gitu, walaupun akalnya sehat tapi belum balik. Tapi dia sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, bertoharoh sendiri, beristinja sendiri, bersuci sendiri, bahkan sudah bisa membedakan mana arah kiblat, mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan. Nah, itu namanya anak mumayyiz. Tapi dia belum wajib sholat. Nah, orang yang mempunyai anak, baik anaknya itu laki-laki atau perempuan yang sudah mumayyiz, anak itu udah mumayyiz. Cek bahasa orang, geus hideng lah, hideng. Udah ngerti lah. Jadi kalau ngobrol ya nyambung, bisa komunikasi sama orang dewasa. Itu namanya mumayyiz. Bi ansoro, dengan sekiranya menjadikan si mumayyiz, anak mumayyiz tersebut, yakulu, ia makan, wa yasrobu, dan ia minum, wa yastanji, dan ia beristinja atau bertoharoh, wadahu, dengan sendirinya. Jadi sudah bisa makan, minum, bersuci sendirilah. Itu namanya mumayyiz. Maksudnya yajibu, wajib, ala kulli man, atas setiap orang, ala kulli man, atas setiap orang, abawaihi, yakni kedua orang tuanya, si anak tersebut yang sudah mumayyiz, yaitu bapaknya dan ibunya, bapak kandungnya dan ibu kandungnya. Wa in ala, dan sekalipun nasabnya ke atas, kakeknya, neneknya itu sampai ke atas lah. Wa in ala, dan sekalipun nasabnya dalam garis lurus ke atas terus, kakek neneknya lagi. Summa, kemudian alwasi, orang yang mempunyai orang yang diwasiati, wa ala maliki rokiki, dan atas pemilik budak atau hamba sahaya, wa ala maliki rokiki, dan atas pemilik budak atau hamba sahaya. Opo ayyamuro, agar hendaknya memerintahkan, wajib agar hendaknya memerintahkan. Opo ayyamuro, agar hendaknya memerintahkan. Ini kan ya muro itu kan fi'lun mudhari'un mansubun bi'an, wa alamatun nasbihi fathatun jahiratun fi akhirih, li'annahu fi'lun mudhari'un sahihul akhir. Ya'muru itu adalah fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an,
Alamat nasabnya fathah jahirah di akhir kalimat. Sebab ya'muru adalah fi'il mudhari' shahihul akhir. Yani huruf terakhirnya huruf sahih, bukan huruf illat. Asalnya ya'muru, kemasukan an jadi ayya'mura. Opo ayya'mura agar hendaknya memerintahkan biha terhadap salat. Ai as-salati maksudnya salat. Biha terhadap salat. Ai maksudnya as-salati salat. Walau qada'a sekalipun salat qada. Jadi kalau anak kita meninggalkan sholat, maka orang tuanya dan nasabnya dalam garis lurus ke atas, atau orang yang diwasiati untuk memelihara anak tersebut, atau pemilik budak atau majikan, itu wajib memerintahkan kepada anaknya, kepada hamba sahayanya gitu, kepada anak tersebut agar mengqadha salatnya kalau dia tahu anaknya enggak salat. Nah, ini kewajiban orang tua dan nasabnya dalam garis lurus ke atas. Sekalipun salat qada, walau qada asal, dan sekalipun salat qada bijami'i surutiha, dengan seluruh syarat-syaratnya salat. Li sab'in, karena umur 7 tahun. Karena umur 7 tahun. Jadi anak yang sudah berumur 7 tahun gitu, baik laki-laki maupun perempuan, itu wajib diperintahkan untuk mengerjakan sholat fardu 5 waktu oleh orang tuanya, walaupun si anak tersebut belum wajib sholat. Dalam rangka mendidik anaknya yang berumur 7 tahun, maka oleh agama setiap orang tua diwajibkan hukumnya untuk memerintahkan sholat fardu 5 waktu kepada anak-anaknya yang sudah berusia 7 tahun. Artinya kalau bapaknya, ibunya, orang tuanya tidak memerintahkan sholat, tidak menyuruh sholat kepada anak-anaknya yang sudah berusia 7 tahun, maka berarti bapak dan ibunya tidak menjalankan kewajiban yang telah diwajibkan oleh agama. Berarti dia berdosa kepada Allah. Kalau anaknya enggak dosa, karena belum wajib sholat, karena belum mukallaf, orang tuanya yang dosa. Lisab'in, karena umur 7 tahun. Ai maksudnya ba'da sab'in, sesudah sempurna 7 minas sinin, saking piro-piro tahun, dari beberapa tahun. Jadi jelas berdasarkan keterangan dalam kitab Fathul Mu'in halaman 3 baris yang keempat dari bawah, bahwa setiap orang tua baik bapak atau ibu diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memerintahkan sholat fardu 5 waktu kepada anak-anaknya yang sudah berusia 7 tahun, sekalipun anaknya belum diwajibkan sholat. Ini dalam rangka pendidikan agar anaknya terbiasa melakukan sholat dari semenjak usia 7 tahun, sehingga manakala anak itu sudah sampai usia baligh, sudah mukallaf, oleh karena sudah terbiasa dari 7 tahun, dia udah lancar sholatnya, nggak usah disuruh lagi. Ini penting pendidikan. Dalam Al-Quran surah 66 At-Tahrim juz 28 ayat 6 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, hai para bapak yang beriman, hai para ibu yang beriman, qu anfusakum, pelihara diri kamu, jaga dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu jaga, istrimu, anak-anakmu jaga, naro, dari api neraka. Di antaranya yuk kita jaga istri dan anak-anak kita dengan cara mengajak sholat, memerintahkan sholat kepada mereka.
Kalau umpama ada seorang bapak tahu istrinya enggak sholat fardu, dibiarkan, itu si bapak tersebut dayus dia. Orang dayus jangankan masuk surga, mencium baunya surga aja diharamkan oleh Allah. Walaupun si bapak itu ahli tahajud, ahli ibadah, tapi kalau membiarkan istrinya tidak sholat, itu oleh agama dikatakan dayus. Nauzubillah min dzalik. Maksudnya inda tamamiha, ketika sempurna umur 7 tahun. Wa in mayyaza, dan sekalipun telah mumayyid qablaha, sebelum umur 7 tahun. Maksudnya ada anak umurnya belum mencapai 7 tahun tapi sudah mumayyid, wajib diperintah sholat. Anak ini kalau ditinjau dari segi umur baru 6 tahun. Tapi anak ini walaupun umurnya baru 6 tahun, dia sudah mumayyid, sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, bertoharoh sendiri, kemudian sudah bisa mengetahui arah kiblat, sudah bisa mengetahui arah barat, timur, utara, selatan. Nah, walaupun anak ini belum mumayyid dari segi umur, baru 6 tahun, tapi dia sudah ngerti, maka anak seperti ini wajib diperintah sholat oleh orang tuanya walaupun belum mencapai usia 7 tahun. Wa in mayyaja qablaha, ini keterangannya, dan sekalipun dia telah mumayyid sebelum usia 7 tahun. Wa yang bagi, dan seyogianya ma'asigotil amri, bersamaan dengan sigotul amri, yakni sigot perintah sholat. Opo at-tahdidu, at-tahdidu bermula tahdid. Maksudnya, yang dimaksud wayam bagi ma'asigotil amri tahdid, dan seyogianya bersamaan dengan sigotul amri perintah sholat kepada anak-anak itu agar dibarengi dengan tahdid. Tahdid itu maksudnya ya semacam nakut-nakutin anak lah, ada unsur ancaman lah. Kalau kamu nggak sholat nih, sama bapak akan dipukul gitu, takut-takutin. Nggak apa-apa, biar anak itu mau sholat gitu. Bahkan ketika anak itu sudah berusia 10 tahun meninggalkan sholat, itu kita orang tua diberikan kewenangan untuk memukul anak tersebut, tapi pukulannya ghairu mubarohin, pukulan yang tidak mencelakakan, pukulan yang tidak membahayakan, pukulan yang tidak membuat anak itu cacat, pukulan hanya sekedar nakut-nakutin lah, biar anak mau sholat gitu. Misalnya pakai lidi, berapa lidi gitu dicepret lah gitu, atau pakai karet, atau telinganya diputer gitu kan. Ini saking penting-pentingnya sholat, sampai segitunya, saking pentingnya orang tua mendidik anaknya agar mau sholat. Nah, ini bagaimana anaknya mau sholat, orang tuanya aja kagak pada sholat, gimana? Benar apa yang dikatakan oleh pepatah. Ada pepatah, ini pepatah ya, bapaknya kalong, anaknya kampret. Itu pepatah. Kalau bapaknya tukang nyolong, ada kemungkinan anaknya tukang nyopet. Kan pepatah mengatakan buah di pohon, ketika jatuh buah itu dari pohonnya tidak akan jauh dari pohonnya, gitu, tidak akan jauh. Nggak mungkin pohon mangganya di pinggir musola at-taqwa, buahnya jatuh ada di Cibuduk sono, kamu di Bagalong. Ya itu yang dimaksud pepatah, bapaknya kalong, anaknya kampret. Ini penting.
menurut teori tabula rasa, anak itu diibaratkan seperti kertas putih. Apakah kertas putih itu akan ditulis dengan tinta warna merah, maka menjadi merah dia. Apakah kertas putih yang bersih itu akan ditulis dengan tinta warna hitam, maka hitamlah dia. Apakah kertas putih yang bersih itu akan ditulis dengan tinta warna biru, akan birulah dia. Tergantung mau ditulis dengan tinta warna apa itu kertas putih. Nah, maksudnya anak itu masih fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah hatta ya'raba anhu lisanu fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajjisani. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, sedikit pun tidak mempunyai dosa, maka bergantung kepada kedua orang tuanya lah, bergantung kepada pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya lah. Apakah anaknya itu akan dididik, dicetak menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, atau menjadi orang beriman. Nah, ini penting, pendidikan sangat berpengaruh. Makanya dalam ajaran Islam, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah membolehkan ketika anak lahir sesuai dengan sunnah Rasul, ajani telinga kanan, iqomati telinga kiri. Itu pendidikan udah dimulai sebenarnya. Dari semenjak itu, bahkan ketika istrinya hamil, itu sudah dimulai pendidikan. Mama, kata suaminya, mama sedang hamil, jaga ucapannya, tuh. Jangan berkata yang kotor-kotor. Itu udah mulai pendidikan. Padahal anaknya masih dalam rahim. Masya Allah, luar biasa pentingnya pendidikan agama, akhlak terhadap anak. Sampai bayi masih dalam rahim, anaknya, ibunya yang mengandung disuruh menjaga ucapan, menjaga ibadahnya, menjaga perbuatannya. Ingat di dalam rahimmu ada bayi. Gitu, Masya Allah, pendidikan penting banget. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, ini wa yudrabu, dan dipukul. Doroba yadribu dorban wa madroban fahuwa dharibun wajaka madrobun idrib la tadrib madrobun madrobun. Nah, ini fi'il sulasi mujarrad yang mengikuti wajan fa'ala yaf'ilu, jabar ain madi, jr ain mudhari, fa'ala yaf'ilu, doroba yad ribu, berarti fi'il sulasi mujarrad bab yang ke pertama ya, bab awal. Wa yudrabu, cuma ini dimajhulkan, dumma awaluhu wa putiha ma qoblal akhir. Huruf pertamanya pa fiilnya yaitu dod didomahkan, dan ain fiilnya huruf sebelum lam fiil, sebelum huruf akhir dikasroh, dipatahkan. Jadi yudrabu ini fiil mudhari mabni majhul. Wa yudrabu, dan dipukul. Dorban dengan pukulan, ghairu mubarrohin, yang tidak membahayakan, yang tidak mencelakakan, yang tidak membuat cacat dah. Wujuban, sebagai kewajiban. Man, terhadap orang, jakaro, yang telah disebutkan, terhadap orang-orang yang telah disebutkan tadi di atas. Pertama, kedua orang tuanya, kemudian nasabnya dalam garis lurus ke atas, berarti kakek neneknya, kemudian orang yang diwasiati untuk memelihara anak, kemudian seorang majikan terhadap budak atau hamba sayanya. Nah, itu yang dimaksud jakaro, ke situ maksudnya. Orang-orang yang sudah disebut tadi di awal maksudnya. Jadi wa yudrabu, dan dipukul, dorban dengan pukulan, ghairu mubarrohin, yang tidak membahayakan, wujuban, sebagai kewajiban, man, terhadap orang, jakaro, yang telah disebutkan di atas tadi. Alaiha, atas meninggalkan sholat fardu. Jadi maksudnya kalau anak itu sudah berusia 10 tahun meninggalkan sholat fardu, maka kedua orang tuanya, kakek neneknya
dan nasabnya dalam garis lurus ke atas, atau bagi orang yang mempunyai diwasiati untuk memelihara anak seperti panti-panti asuhan atau majikan bagi hamba sahayanya atau tuan rumah bagi pelayannya, pembantunya, maka mereka semuanya diberikan kewenangan oleh agama untuk memukul anaknya apabila anaknya itu meninggalkan sholat ketika sudah berusia 10 tahun. Tapi pukulan ghairu mubarrah, pukulan yang tidak membahayakan, pukulan yang tidak mencelakakan, pukulan yang tidak membuat cacat si anak, tidak. Tapi pukulan hanya sekedar nakut-nakutin pendidikan lah. Maksudnya ala tarkiha, atas meninggalkan sholat fardu, walau kodoa, sekalipun sholat kodo. Taroka, atau ia meninggalkan sarton akan syarat sholat, min surutiha, daripada syarat-syaratnya sholat, li asrin, karena umur 10 tahun, ba'dastikmaliha, yakni sesudah sempurna umurnya 10 tahun. Lil hadisi, berdasarkan keterangan sebuah hadis as-sahihi, yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, murus sabiyya bis salati ijabalago sab'a sinina wa ijabalago asra sinina padribuhu alaiha. Muru, perintahkan oleh kalian. Ini dihitobkannya kepada kedua orang tua, kakek neneknya, nasabnya dalam garis lurus ke atas. Kemudian kepada orang yang diwasiati memelihara anak, kepada tuan bagi hamba sahayanya. Nah, hitobnya ke situ. Muru, perintahkan oleh kalian semua as-sabiyya, anak kecil, bisolati, untuk mendirikan sholat. Ija, apabila balago, ia telah sampai sab'a sinin 7 tahun. Sab'a ing pitu, apa nek sinina piro-piro tahunnya. Sab'a sinin 7 tahun. Wa ija, dan apabila balago, anak itu telah sampai asro sinin, akan umur 10 tahun, padribuhu, maka pukullah ia alaiha, atas meninggalkan sholat. Demikian para jamaah, ini langsung logat, langsung pembahasan ya, jadi nggak usah dibahas lagi, langsung keterangan udah. Jadi membahas, menerangkan sambil melogat, ibaratnya sambil jalan, menyelam sambil minum air. Batal itu kalau lagi puasa mah batal itu. Ya, menyelam sambil minum air kalau lagi puasa batal puasanya itu. Ya kita jalan-jalan dah, mampir dulu ke tukang bakso gitu. Ulah jalan terus bete. Betul lapar tuh jajan-jajan. Demikian para jamaah, kajian kita patungin hari ini, pertemuan taklim yang keempat. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur semuanya, barokah umurnya, selalu disehatkan, barokah kesehatannya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala urusannya, kemudian dilimpahkan keberkahan dalam segala aspek kehidupan. Apa yang kita inginkan semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan barokah kita istiqomah taklim setiap hari Ahad pada subuh di mushola yang kita cintai ini. Akhirnya sebelum ditutup dengan doa, barangkali ada yang bertanya, boleh pertanyaan boleh dilakukan di sini. Kalau dilakukan di sini berarti formal ya. Dan juga boleh dilakukan nanti sambil nyantai, sambil ngopi-ngopi gitu ya. Itu pun kalau ada yang ngajak ngopi. Kalau ada yang ngajak. Ada yang ngajak enggak ya? Kalau nggak ngajak. Dia ngajak kita senyum bae itu. Kan aya lumayan, aya tamjiz. Tamjiz kan anak istilahnya umur 6 tahun, lumayan dan musidemnya. Eta kene. Kenanya.
Terus apa? Mumayyiz sama tamyiz takkannya. Kalau mumayyiz itu isim fa'il, berarti subjek pelaku. Kalau tamyiz itu perbuatannya. Tamyiz. Namun itu tadi menurut teori saya bagaikan kertas putih. Oh, teori tabula rasa. Rasa? Teori tabula rasa. Tabula rasa. Itu mah orang barat, orang kafir. Itu adanya di pelajaran psikologi, ilmu kejiwaan. Karena saya pernah belajar ilmu psikologi 3 tahun. Itu kan SPN ya, di tabula rasinya. Iya. Tabula rasa. Oh, tabula rasa. Bukan tarasi. Tabula rasa. Nah, kalau tarasi buat nyambel. Tabula rasanya. Kalau orang tuanya dua-duanya nggak sholat gimana Ustaz? Wah, celaka itu. Ya, kalau misalkan contohnya Nanti kewajiban memerintahkan anaknya sebenarnya gini Pak, walaupun kasarnya orang tuanya belum mau sholat, tetap dalam keadaan seperti ini tetap dia punya kewajiban untuk memerintahkan sholat sama anaknya. Tetap kewajiban itu, kewajiban orang tua memerintahkan sholat kepada anaknya tidak menjadi gugur hanya karena orang tuanya belum mau sholat. Tetap wajib. Jadi bahasa gini, nak, sudahlah bapak belum pengen sholat, ya kamulah sholat nak, jangan seperti bapak. Tetap pendidikan begitu. Sudahlah bapak preman, tetap kamu harus jadi orang soleh, jangan jadi seperti bapak. Itu pendidikan Pak. Walaupun kita orang gila, orang geblek, tetap mendidik harus baik, tetap. Walaupun kita belum menjadi orang baik gitu. Itulah saking pentingnya pendidikan. Padahal orang tuanya belum mau sholat, tapi saking pentingnya mendidik anaknya supaya mau sholat, tetap kewajiban memerintahkan kepada anaknya tidak gugur, tetap wajib dia dalam keadaan seperti itu. Tapi kan secara akal sehat malu ya. Kok seharusnya dia berpikir, kok saya nyuruh anak saya sholat, tapi saya nggak sholat. Nah minimal ada hikmah ke arah sana. Siapa tahu ada hikmah ke arah sana, dia berpikir turun hidayah, akhirnya mau sholat melalui anaknya tuh. Cap Nabi ibda binafsik ya. Ibda binafsik ya. Ibda binafsik, mulai dari dirimu. Diri sendiri, gitunya. Ya, mulai dari dirimu, binafsik. Jadi ulah nitah gitunya. Iya, jadi memang pendidikan itu yang paling efektif dan efisien untuk anak adalah keteladanan, contoh. Nggak cukup ngomong doang, ngomong, nak sholat sono, tapi yang nyuruhnya nggak sholat. Nah, ini bisa-bisa bagi anak sekarang bisa malikin, bapak aja nggak sholat, enak aja nyuruh saya. Anak sekarang kan pinter-pinter, jadi nggak perlulah contoh, dikasih contoh langsung perbuatan orang tuanya, itu paling efektif. kalau orang tua kita, misalnya orang tua kita udah meninggal, dua-duanya nggak sholat, Orang tua kita udah meninggal. dua-duanya nggak sholat, bapak ibu nggak sholat misalkan. Pertanyaannya apa? Nah, itu untuk mengkodokannya apa? Sendiri-sendiri atau misalnya sholat zuhur untuk bapak kita? Iya masing-masing. Karena kan sholat fardu itu fardu ain kan, kewajiban individu muslim. Nggak bisa sekaligus dua, nggak bisa. Enak baik. Yang meninggalkan sholat bapaknya sama ibunya. Tapi kita mengkodok sholat zuhur untuk berdua nggak bisa. Tetap masing-masing. Karena sholat 5 waktu fardu ain kewajiban setiap individu muslim. Kewajiban bapaknya, ibunya, ya masing-masing. Nggak bisa saya niat kodok sholat zuhur 4 rakaat untuk bapak dan ibu saya, enak aja kata malaikat. Bareng-bareng kan anaknya nggak pada doa. Iya. Jadi anaknya nih, kamu ngodain sholat zuhur bapakmu, aku ngodain sholat zuhur ibumu, gitu. Bekerja sama dalam kebaikan dan takwa. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong, bantu membantu, bahu membahu, bekerja sama dalam kebaikan dan takwa. Anak mengkodokkan sholat orang tuanya itu kebaikan, itu ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan janganlah kamu tolong menolong, bantu membantu, bahu membahu, bekerja sama dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Demikian ya, cukup ya, kita ngopi. Acem. Itu Ustaz Fatoni. Iya, Ustaz Fatoni udah menyediakan banyak makanan di rumahnya. Ada roti bakar, ada Bisa aja, canda.
Baik, kita tutup talim kita pagi hari ini ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya